Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama aku Yurestia di video yang akan ngebahas seputar konten bisnis. Dan di video kali ini aku masih akan tetap membahas masih seputar dropshipper. Karena memang di era pandemik ini ada banyak banget orang yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan dengan berjualan online tapi nggak punya modal. Dan salah satu solusi terbaik adalah menjadi dropshipper, karena dengan menjadi dropshipper kita nggak perlu stok barang, kita tinggal punya link supplier yang tepat, kemudian kita jual entah itu di Instagram, di marketplace, atau mungkin hanya di status WhatsApp. Dan ketika kita dapat orderan, kita bisa langsung mengorder ke supplier untuk mengirim langsung ke customernya. Jadi kita mendapatkan margin dari selisih harganya. Cukup mudah, tapi ternyata gak semudah itu karena para dropshipper ini menemukan berbagai kendala. Jadi kendala yang biasa paling sering ditemui biasanya tentang resi otomatis yang sekarang sering banyak digunakan oleh berbagai marketplace, sehingga harus ada triknya. Triknya apa? Udah aku bahas di video sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang baru nonton video aku, baru ketemu video aku di sini, mendingan teman-teman cek video-video aku sebelumnya karena di situ aku ngebahas detail. Karena yang sekarang ingin aku bahas adalah kendala para dropshipper yang mempertanyakan tentang perbedaan lokasi. Karena biasanya misalnya nih, sekarang saya di Bandung, saya jualan produk. Nah, produk saya itu produk rumah tangga, di mana saya punya sekitar 5-6 supplier berbeda kota. Nah, kendalanya terjadi ketika customer saya memesan produk-produknya itu dari supplier yang ternyata berbeda, gitu. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, ketika ternyata customer saya memesan produk yang harus saya kirimkan dari kota supplier, di mana ongkirnya lebih mahal dibandingkan ongkir dari saya ke tempat customer. Sementara setup all shop saya sudah di Bandung nih, terus customer saya di area Malang pesan produk, dimana produknya tersebut ternyata berasal dari supplier saya di Medan. Wow, selisih ongkirnya lumayan jauh, sekitar 10-20 ribu. Masih mending kalau ternyata margin kita menutupi selisih ongkir tersebut. Yang jadi masalah adalah gimana kalau ternyata marginnya itu habis sama selisih ongkir yang harus kita tanggung, atau bahkan lebih besar, nombokin jadinya. Jadi di sini aku mau kasih nggak banyak sih, cuma 4 tips aja buat para dropshipper untuk mengelola perbedaan supplier di berbagai kota ini. Check it out. Oke, tips yang pertama adalah satu lokasi supplier teman-teman bikin ke satu akun all shop. Jadi misalnya teman-teman jual produk rumah tangga, jual gunting, jual panci, jual lap, jual apapun itu rumah tangga, dan teman-teman memiliki 20 supplier misalnya. 20 supplier ini ketika sama teman-teman ditulis ulang, dilihat lokasinya di mana, ternyata berasal dari 5 kota berbeda. Nah, berarti teman-teman harus membuat 5 akun all shop, di mana setiap akun marketplace-nya ini berisi beberapa supplier dengan kota yang sama. Paham ya? Jadi ketika teman-teman bikin nih Shopee A ini adalah produk-produk yang dijual dari supplier kota Jakarta, Jabodetabek lah, karena pengiriman dari Jakarta, Tangerang, Depok ke kota-kota lain di seluruh Indonesia biasanya sama tarifnya. Jadi teman-teman bisa klasifikasiin supplier Jabodetabek di akun Shopee A. Kemudian supplier dari Medan misalnya, dari Medan jadi Shopee B. Supplier dari area Surabaya jadi akun Shopee C gitu. Nah, jadi dengan cara seperti ini, maka masalah tentang selisih ongkir ini tidak akan pernah terjadi, karena ongkir yang dibayar oleh customer itu akan sama persis dengan ongkir yang dibayar oleh supplier kita ke Shopee gitu, atau yang dibayar oleh Shopee ke JNE atau JNT. Kemudian tips yang kedua adalah satu akun marketplace atau satu akun Shopee itu maksimal produk yang dijualnya itu bersumber dari 3 supplier yang berbeda. Kenapa? Untuk meminimalisir resiko boncos ongkir. Bisa teman-teman bayangin, ketika teman-teman jual produk rumah tangga
dari 3 supplier aja, dan ternyata customer teman-teman membeli banyak produk, katakan 10 item. 10 item itu 3 item dari supplier A, 3 item dari supplier B, 4 item dari supplier C. Dan dia hanya membayar 1 ongkir. Kebetulan misalnya ternyata barangnya kecil-kecil, ringan-ringan, sehingga ketika diakumulasikan tetap kena 1 kilo. Yang terjadi adalah berarti teman-teman harus membayar ongkir dari 2 supplier lainnya, karena kan teman-teman harus memesan ke 3 supplier dengan ongkir yang sama nilainya dengan 1 ongkir, paham nggak? Contohnya gini, dari Jakarta nih, paling ringan sesama Jakarta, katakan 11.000. Nah, ketika customer teman-teman membayar 11.000 ongkirnya sama kita yang harus kita kasihkan ke Shopee itu, teman-teman kan berarti order ke 3 supplier, yang mana supplier tersebut mencharge ongkirnya itu sama-sama 11.000. Artinya teman-teman harus bayar 3 supplier kali 11.000, 33.000. Jadi harus nombokin 22.000. Kalau dari 10 item itu marginnya lebih daripada 22.000, oke, masih ada untung. Kalau misalnya ternyata untungnya sama atau kurang dari itu, gimana? Kayak gitu. Nah, bayangkan kalau sekarang teman-teman oke, suppliernya biar kita banyak cadangan nih, ketika misalnya saya pesen ke supplier A habis, aku bisa pesen nih ke supplier B dengan lokasi kota yang sama misalnya. Teman-teman punya 10 supplier di satu akun Shopee. Yang sialnya ternyata dapat orderan banyak yang harus mesen dari 7-8 supplier berbeda. Pusing nggak sama resiko nombokin ongkirnya? Karena nggak mungkin kita cancel sebagian. Itu akan mempengaruhi reputasi. Yang pasti ketika kita meng-cancel dengan alasan produk yang nggak ada misalnya, otomatis produk tersebut akan menjadi 0 dan Shopee akan menghitung tingkat persentase berapa banyak kita meng-cancel orderan. Padahal sebenarnya orderannya nggak kosong, karena kitanya nggak mau bayar ongkir double karena kita suppliernya terlalu banyak gitu, paham kan gitu. Jadi maksimalkan suppliernya di 3 aja, 2 atau 3, untuk meminimalisir resiko double ongkir yang harus kita bayarkan ketika customer membeli produk-produk kita dari berbagai supplier. Tips yang ketiga, dan ini adalah tips yang selalu aku bilang untuk para dropshipper. Pilih supplier yang bisa menerima orderan lewat jalur WhatsApp. Kenapa? Karena kalau misalnya Shopee orderannya dari Shopee ke Shopee, pasti resinya itu nggak akan benar. Benernya aku ulang sekali lagi di video ini. Misalnya teman-teman menerima orderan dari Shopee, resinya otomatis keluar. Kemudian teman-teman order dropship dari supplier juga punya resi otomatisnya. Resi otomatis yang realnya kan sebenarnya dari supplier ke customer, dimana teman-teman harus mengkonfirm resi dari supplier itu ke CS-nya Shopee untuk mereplace resi otomatisnya kita. Nah, kalau misalnya kita memiliki supplier yang bisa menerima order lewat WhatsApp, maka ketika kita menerima order dari Shopee, kita bisa dropship ke supplier kita lewat WhatsApp. Jadi kita tinggal kasih resi otomatisnya kita yang kita punya, kasih ke mereka, tolong ditulis di paketnya kita. Nah, otomatis ketika supplier tersebut mengirimkan barangnya, resi otomatis yang ada di Shopee-nya kita akan terverifikasi kayak gitu. Nah, ini juga bisa dijadikan sebagai pengurang resiko ongkir double yang saya tadi ceritakan di poin kedua. Jadi gini, misalnya customer kita order 3 item yang kebetulan memang harus kita order dari 3 supplier kita yang berbeda. Nah, ketika misalnya kita menerima orderan dari customer 3 item yang kebetulan harus dikirim dari 3 supplier yang berbeda tersebut, kita cukup mengirimkan 1 orderan aja, memilih salah satu dari supplier kita untuk order di WhatsApp. Jadi resi otomatis yang kita miliki dari customer kita kasihin ke salah satu supplier kita lewat jalur WhatsApp, dan 2 sisanya bisa kita order lewat Shopee. Kalau misalnya kita masih punya fasilitas free ongkir, itu bisa kita pakai. Jadi kita dapat gratis ongkir ketika kita pesan dari 2 supplier tersebut. Nah, jadi kita tetap bayarnya cuma 1 kali ongkir, nggak rugi gitu. Tapi jangan lupa nih, kita harus ngasih resi otomatis kita ke supplier WhatsApp tadi, biar ketika mereka kirim barang, meskipun itu cuma 1 item, itu adalah resi yang akan terverifikasi sebagai orderan customer kita di Shopee-nya kita, paham ya? Nah, paling nanti hanya akan customer jadi bertanya atau bisa komplain duluan nih,
ketika misalnya pakai resinya kita itu, ke resi otomatisnya kita itu udah sampai, dia masih komplain loh, kok isinya cuma satu, saya kan pesen 3. Kemudian dia komplain, mengajukan penangguhan dana diterima. Nah, nanti kita akan jelasin aja by WhatsApp sama customernya, Kak tunggu ya, 2 paket lainnya kita kirim secara terpisah. Jadi kakak tunggu aja, kalau misalnya barang dua-duanya sudah sampai, jadi ketiganya sudah lengkap, maka tolong batalkan klaim ini agar saya bisa mendapatkan dananya. Paling itu sih kerugiannya, kita harus memfollow up customernya lebih lama dan menerima pencairan dananya juga lebih lama, menunggu ketiga paket itu sampai gitu. Tapi kan cara ini pun sebenarnya tidak memberikan solusi 100% terhadap double ongkir, karena kan kita juga punya kupon voucher gratis ongkirnya pun nggak banyak, hanya bisa kita pakai beberapa kali aja. Kalau misalnya orderan kita sedikit ya mungkin masih bisa tertolong, tapi kalau misalnya orderan kita banyak ya berarti semakin sering kita menggunakan atau harus mengirimkan barang dropship dari berbagai supplier ke satu tempat, maka artinya margin kita harus mencukupi atau lebih besar daripada ongkos double ongkir yang harus kita tangani gitu. Tapi minimal kita tidak akan ada selisih ongkir yang terlalu besar karena lokasinya, tarif yang dicasnya itu akan sama. Cuman sialnya kalau misalnya ternyata customer kita itu ada di Papua yang mana misalnya ongkirnya itu ratusan ribu, terus ternyata kita harus mengirimkan dari jangan 3 deh, 2 supplier yang berbeda, maka kita harus nombokin satu ongkirnya lagi kan. Nah, makanya dari situ sebisa mungkin kalau idealnya banget kalian bisa memilih hanya satu supplier untuk satu akun all shop gitu. Cuman kalau misalnya pengen lebih banyak varian ya maksimal 3, angka 3 itu udah cukup beresiko. Nah, gimana? Pusing jadi dropshipper, banyak banget resikonya, banyak banget kemungkinan nombokin ongkirnya. Tapi memang itu maksudnya dengan jadi dropshipper kan kita modalnya tidak harus keluar modal, resiko kita juga nggak ada untuk misalnya untuk barang basi atau misalnya barang rusak dan segala macamnya, karena itu ditanggung sepenuhnya oleh pihak supplier. Nah, makanya kita harus mau ribet di situ. Tapi kalau misalnya pengen nggak terlalu ribet lagi nih, aku punya tips yang keempat. Teman-teman bisa join di komunitas marketplace supplier agregator. Ada yang baru dengar? Jadi bedanya apa dengan marketplace biasa atau dengan komunitas biasa? Supplier agregator ini dia merupakan platform sebagai jembatan antara reseller dan customer di satu tempat. Jadi dia mengumpulkan berbagai barang supplier di satu tempat. Jadi mereka bekerja samanya sama supplier, kemudian di marketplace mereka itu adalah isinya berbagai macam brand supplier yang dikirimkan dari kota yang sama. Jadi ketika misalnya teman-teman mengambil produk atau menjual produk yang dijual di komunitas supplier agregator, maka teman-teman bisa menjual seluruh varian produknya di marketplace kalian, di Instagram kalian, di WhatsApp kalian, dan men-set alamat utama Shopee kalian itu sama dengan alamat supplier agregator itu berada, karena mereka akan mengirimkan dari satu lokasi tersebut. Jadi ibaratnya kalau saya join sebagai seller di komunitas agregator ini, saya akan menitipkan produk saya di mereka. Kebayang nggak? Barang saya dititipkan di mereka, barang dia supplier X dititipkan di mereka, barang C dititipkan di mereka. Kemudian kamu datang sebagai dropshipper yang ingin menjual produk kita semua, kami para seller, dimana produknya sudah terkumpul. Nah, akhirnya ketika ada penjualan, mau dari brand apapun, mau dari supplier siapapun, kamu gak usah mikirin double ongkir karena barangnya udah ada di satu tempat gitu. Jadi kamu gak perlu punya resiko double ongkir lagi. Nah, kalau bisa ditanya, emang komunitas supplier agregator itu yang kayak gimana? Kok aku baru tahu? Nah, di sini ada beberapa alternatif supplier agregator yang menyediakan platform seperti ini. Contohnya ada Evermost, ada UB Mall, kemudian juga ada Meesho,
ada Hubis dan berbagai macam lagi, ada banyak sih sebenarnya. Jadi ini adalah contoh-contoh supplier agregator yang aku sebutkan ini, dan di sini aku disclaimer aku tidak bekerja sama dengan satupun yang nama yang aku sebutkan ini. Jadi di sini aku hanya menyebutkan contohnya aja. Jadi teman-teman bisa mempelajari sendiri bagaimana fasilitas atau cara kerja mereka. Yang pasti ketika teman-teman bergabung menjadi resellernya mereka, maka teman-teman bisa menjual produk yang tersedia di supplier agregator ini dengan harga yang di bawah harga pasar yang mereka jual. Jadi teman-teman bisa mendapatkan harga yang cukup bersaing karena para suppliernya ini pun memberikan diskon yang lumayan kompetitif kepada supplier agregator ini, sehingga mereka bisa memberikan diskon juga pada reseller dan dropshippernya. Nah, jadi teman-teman udah tinggal pikirin jualan aja. Apapun produk yang mereka sediakan, teman-teman tinggal jual, teman-teman tinggal update stoknya. Kalau ada orderan, teman-teman tinggal kasih sama mereka, dan mereka yang akan memproses dan mengirim barang tersebut ke konsumen gitu. Jadi jauh lebih mudah. Oke deh, meskipun ini cuma 4 tips, rasanya durasinya juga masih sangat panjang. Aku tuh kurang bisa untuk bikin video bisnis yang durasinya pendek-pendek karena aku merasa gatel kalau misalnya nggak jelasin secara detail. Jadi mudah-mudahan teman-teman juga merasa lebih jelas dengan penjelasan ini, dengan info ini, dengan tips ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan kalau misalnya masih kurang jelas, teman-teman jangan segan-segan untuk langsung komentar pertanyaannya. Nanti insya Allah pasti aku balas ketika aku senggang, meskipun itu tidak bisa cepat gitu kan. Atau teman-teman juga bisa kirim komentar, kita pengen bahas apa lagi nih seputar dropshipper, reseller, atau konten bisnis lainnya, tentang laporan keuangan, tentang marketing, iklan. Oke, bebas. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat. Karena teman-teman dengan subscribe yang gratis, teman-teman akan mendapatkan notifikasi setiap aku upload konten bisnis terbaru gitu kan. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.